banyak di sekolah. Jujur aja, gue gak tahu tentang hal yang gue harus tuliskan. Gue masih punya waktu 8 menit 30 detik. Izinin gue buat jelasin apa itu Badan Intelijen Sekolah. Badan Intelijen Sekolah itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi secara rahasia. Cari, itu malah bikin gue gak tertarik. Kalau ke tempat ini sih, merinding tau. Dan tempat lain lagi. Lagian kenapa emang? Masa lu nggak tahu? Tempat ini kan banyak cerita horornya. Udah tuh. Buat ceritain ya. Jadi tempat ini tuh pernah jadi tongkrongan anak nakal. Terus tepat 1 tahun yang lalu pernah ada kejadian yang ngegemparin satu sekolah ini. Sama, aku juga udah lama nggak ngerokok gara-gara rokok makin cepat juga ya. Hey guys, minta dong rokoknya. Sabar, lagi di Leo. Nah, akhirnya datang juga tuh bocahnya. Mana rokoknya? Gue pengen cepet-cepetnya. Suara apa itu? Ini pasti kerjaan lo ya, Den? Lah, apaan? Gua aja dari tadi main game. Jadi apa? Jadi jangan bercanda. Woi, pintunya nggak bisa dibuka, woi. Paling profesional, ternyata telah 30 menit ya. Keren banget. Gue kira cuma pertemuan biasa. Gak harus formal gitu. Zar, lo rekod orang yang gak beretitude kayak gini sih? Selain nyocoknya yang nyebelin, emang kelebihan dia apa? Thanks, Bujanya. Dih, itu mah bukan pujian kali. Pede lu. Di, gue aja masih ragu sama kredibilitas lo. Lo aja ngejeblosin keluarga lo sendiri. Itu mah harus berbagi. Tanya Eli aja. Dia udah hilang 3 bulan ya? Masih hidup nggak ya? Jago omongan lo. Ezra, duduk. Lo kenapa benci banget sama Eli? Dia bilang pas gue butuh jelasin tentang kematiannya Kafka. Eli gak tahu apa-apa. Dia juga gak ada hubungan sama Kafka. Kafka chat gue ketemu Eli sejam sebelum ledakan. Atar, kasih tahu semua hal yang lo tahu tentang hubungan kematian Kafka dan Eli. Untuk anggota yang lain, sekecil apapun informasi yang kalian dapat, laporkan. Biar di atas, lo harus jadi satu-satunya saksi di dalam kasus ini. Yuna, lo udah dengar kabar tentang Eva belum? Eva anak kelas sebelah itu bukan sih? Kenapa dia? Katanya kemarin sore dia lompat dari atap. Hah? Demi apa? Serius Lara? Terus sekarang gimana keadaannya? Ya nanti ancam. Ya dia bunuh diri? Masih belum tahu juga sih, tapi kayaknya iya. Kalau emang bunuh diri, apa ya alasannya? Terus ada surat wasiatnya gitu gak? Terus yang kemarin sore di sekolah, siapa aja gitu? Katanya anak basket yang sampai jam 5 di sini. Aiden anak basket itu kan sih? Aiden? Iya, dia anak basket. Masa lo nggak tahu sih kalau misalkan Kak Aiden itu orangnya temperamental. Yang katanya dia masih ngejar-ngejar Kak Eva. Terus Kak Evanya nggak mau. Dan akhirnya, Takut. Kalau emang benar, sumpah itu serem banget. Tapi kan kalau polisi itu bisa lihat dari CCTV sekolah ya? tapi katanya CCTV jam 4 itu udah mati. Fix ini, Ra. Pasti ini bukan kasus bunuh diri.
Lo ada liat cerita belum, Ki? Chat terakhir Bang Aidin ke Kak Eva, kesebar di akun base sekolah. Serius? Gue juga mau lihat dong. Ra, lo ada liat cerita tadi malam nggak tentang isi chat Bang Aidin ke Kak Eva? Enggak, emang ada apa? Karena itu, di hari kejadian, Bang Aidin ngajak Kak Eva untuk ketemu di rooftop setelah pulang sekolah. Awalnya Kak Eva nolak, tapi Bang Aidin janji ini bakal jadi pembicaraan terakhir mereka. Karena setelah itu dia gak akan ganggu Kak Eva lagi. Akhirnya Kak Eva mau. Berarti bisa jadi Bang Aidin sore itu ada di rooftop sama Kak Eva. Dan ada kemungkinan juga kalau sebenarnya Kak Eva itu nggak berdiri, tapi didorong sama Bang Aidin. Tapi bentar, yang nyebarin chatnya siapa? Kenapa lo nyebarin chatan Bang Aidin dan Kak Eva di akun base sekolah? Kenapa lo gak ngomong dulu sih? Kamu gak tabis? Gua lupa. Disuruh siapa lo kali ini? Zerga lagi? Semua anggota BIS nyuruh gue buat tanyain ini ke lo. Kalau lo gak jawab, gue yang bakal dimarahin. Mana mungkin mereka marahin lu? Maksudnya? fightforjustice@gmail.com. Kenapa lo gak kirim email ini dulu di grup sebelum lo langsung sebar di BES? Emang harus? Haruslah. Zerga kan udah mencain kasus ini ke gua. Jadi gua harus tahu mau ngapain aja. Buat gue. Itu dia beneran ngeglinding. Stop Atar, kita telat. Dia udah gak bisa ditolong lagi. Atar. Dulu aja gue suka. Ya udah, gue duluan ya. Ya. Lo deg-degan ngomong sama Mbak Ella gak? Kenapa harus deg-degan? Gue sih deg-degan ya ngomong sama Bu Ella. Lo lihat gak sih sana? Kayak ada yang duduk gitu. Nah, panggil guru nak. Bangun. 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 Ra, ini harus gimana? Panggil guru nak. Sekarang. Halo? Apakah benar hubungi dengan Ibu Irina? Iya benar, kenapa ya? Nama kamu siapa? Nara, Pak. Siapa kamu pergi? Dan jam berapa kamu pergi? Saya pergi sekitar jam 7:15. Bel masuk jam berapa? 7:30, Pak. Kenapa kalian datang lebih awal? Karena saya butuh bicara dengan Bu Ella. Bicara apa? Saya mau minta keringanan untuk ganti jadwal praktek berubah ke minggu depan. Atar ada di mana waktu itu? Ini kenapa jadi nanya tentang Atar ya, Pak? Kali ini saya penasaran. Biasanya dia ada di TKP. Bisa saja dia ada di TKP kali ini. Bapak tahu kan kalau itu tuduhan tanpa dasar? Bapak kira mudah untuk melalui itu semua? Berturut-turut menyaksikan 2 orang kehilangan nyawa di depan matanya? Kalau Bapak nuduh saya ataupun Atar, tolong sertakan dengan bukti yang kuat. Saya permisi. Jadi menurut kamu 3 kasus ini disebabkan oleh pembunuhan berantai? Iya Pak.
Zerga, saya kira kamu ini ketua BIS yang cerdas. Tapi Pak, Tidak perlu dijelaskan lagi Zerga. Pihak polisi sudah menyatakan ketiga kasus ini memiliki penyebab dan pelaku yang berbeda-beda. Tapi kalau dugaan ini ditanggapi dengan serius, setidaknya kita bisa melakukan penyelidikan ke arah yang berbeda dan segera mungkin menyelamatkan korban selanjutnya. Kamu dan anggota kamu itu kebanyakan nonton film. Gak ada yang namanya pembunuhan berantai di sekolah ini. Apakah saya dan anggota saya boleh menyelidiki kasus ini lebih lanjut, Pak? Tidak, saya tidak mengizinkan kamu dan anggota kamu menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Saya tidak mau kasus ini menarik media di saat saya sudah banyak mengeluarkan uang untuk menutupinya. Menutupi? Maksud saya, agar sekolah ini tidak diberitakan yang buruk-buruk karena sebentar lagi penerimaan murid baru akan dimulai. Saya dan anggota saya bisa menyelidiki kasus ini secara diam-diam. Kalian sudah ada tersangkanya? Kami akan menyelidiki polanya terlebih dahulu. Itu hanya buang-buang waktu saja, Zerga. Katanya banyak buku yang akhir-akhir ini hilang di perpustakaan. Kamu selidiki siapa pelakunya? Baik Pak, saya akan meminta sebagian anggota untuk menyelidiki kasus ini dan sebagian lagi menyelidiki kasus pembunuhan. Kalau kau masih bersikeras menyelidiki kasus ini, saya bubarkan BS. Jangan Pak. Keputusan saya sudah bulat, Zerga. Jika kalian masih melanggar, saya tidak main-main dengan ucapan tadi. Keluar kamu dari sini sekarang. Masa ngurus buku yang hilang di perpus jauh lebih penting daripada ngurus nyawa orang lain? Kita nggak akan nurut gitu aja kan sama kepala sekolah. Iyalah. Zoe, si Zerga kemana? Ya, Zerga kasih tahu ke gua kalau misalnya dia hari ini gak bisa datang. Tapi dia bilang kalau misalnya kita harus tetap fokus sama kasus ini. Kayaknya biar gue sama Cara aja ngurusin kasus ini. Hah? Kenapa gitu? Gue sama Cara belum pernah ngelakuin hal semencolok itu. Jadi sekalipun kami berdua mancing pembunuh berantai itu, kepala sekolah melakukan hal ketiga kalau kerjaannya. Rencana yang paling bagus adalah rencana yang gak dilancarkan. Kalian tahu gak, kemarin Bang Aiden dinyatakan bebas gara-gara dinyatakan gak bersalah. Enggak, lo tau dari mana, Zah? Temen SMP gue di Bang Aiden, tadi malam dia ngasih tau gue. Tapi kalian diem-diem aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Emangnya dia belum di drop out dari sekolah ya? Kalau Bang Eva dinyatakan gak bersalah, berarti Kak Eva beneran bunuh diri? Atau emang ada pembunuh berantai? Ntar deh, gue coba tanya temen gue lagi. Kok beneran ada lari gini sih? Hah? Enggak? Kenapa sih? Ada lari gini? Itu katanya ada yang pasang benteng di gerbang luar. Liputan sekolah! Cari bodohnya! Kami tidak akan sekolah! Tidak akan sekolah jika pembunuhnya tidak ditangkap. Jerga, bangun Jer. Jerga, Jer, bangun Jer. Kenapa Jer? Jerga, Jerga, Jer, bangun Jer. Jer, Jerga, Jer. Ini semua gara-gara Allah. Coba aja kalau misalnya lu gak nyuruh orang buat dia ikut demo, Zerga gak bakal kayak gini. Kejadiannya gak bakal kayak gini. Gue gak tahu kalau pembunuhnya bakal senekat ini kalau gue habis. Pembunuhnya aja berani bunuh 3 orang, apalagi kita. Setelah Zerga, siapa lagi korbannya? Harusnya lo mikir, punya otak kan? Benar kata Lizzy. Lo harusnya mikirin dulu dampaknya sebelum lo ngelakuin hal gila. Guys, sudah guys. Gak sebaiknya kita marah-marah di depan orang pingsan. Masalah ini kita omongin nanti lagi. Mending kita nyari tahu siapa yang berani nyakitin Zerga. Silakan dulu ya Nata, saya mau ambil minum dulu ke belakang. Ini ya Nata,
minum dulu air putihnya. Saat ayah Ana pergi, saya masih memiliki tujuan hidup. Tetapi setelah Ana pergi, saya sudah tidak memiliki tujuan hidup. Ana suka bunga matahari ya, Bu? Itu dapat dari pacarnya. Ibu tahu kan kalau di TKP ada bunga kayak gini? Waktu ibu mau bunuh diri, Ana juga pernah bilang tentang soal bunga matahari. Mengapa semua bunga matahari yang ia sayangi menjadi bunga kematian? Ibu pernah pacaran anak? Iya, dia juga salah satu guru di sekolahnya. Hah? Pak Kafka ternyata pacarnya Gea? Dan selama pacaran, dia selalu ngasih bunga matahari ke Gea? Ada bukti lain nggak? Kalau nggak ada, sama aja kayak nuduh. Gua nggak ada bukti lain, tapi masa tiba-tiba Bu Irina blok nomor gua. Pas kemarin juga gue datang ke rumahnya, itu nggak dibuka. Gue pengen lu deketin dia. Gue pengen lu bisa masuk ke rumahnya. Gue yakin pasti baik buat di sana. Kalau gue tiba-tiba ngedeketin Pak Kafka, ketahuan banget gak sih? Gue punya deh, gimana kalau misalnya si Cara pura-pura dibunuh? Pak Kafka kan orangnya suka ngebantuin orang yang kelihatan menderita. Berarti itu alasan dia pacaran sama Gea? Iya, Eva menderita karena terus digangguin Aiden. Viola menderita karena dituntut orang tua harus ranking satu paralel. Tapi dia nggak sanggup. Gue harus ngapain biar kelihatan menderita? Mungkin lo bisa manfaatin cara lovers. Jadi menurut lo, bakal gak pelakunya? Gue yakin 100% Zer. Yang pertama dan kedua itu sama-sama les di Pak Kafka. Lu udah tau belum sih kalau secara? Udah, gila ya si Cara. Kayaknya dia pakai jampi-jampi nggak sih? Biar cowok-cowok tuh pada nurut sama dia. Ada gitu ya orang yang masih bisa sarapan setelah nyuri uang orang. Ada dong buktinya. Makan tuh uang haram. Mukanya sih kayak anak polos, tapi berani juga dia. Korupsi. Sosokan polos biar banyak yang suka sama dia. Udah lah guys, kita pergi aja. Gak usah dekat-dekat cewek gatel. Nanti gatelnya keluaran. Ih, ogah banget sih. Merinding. Ih, najis tau gak? Kamu nggak apa-apa Cerah. Kalau kamu merasa gak nyaman untuk cerita sama bapak, kamu bisa kok konsen sama Berhenti. Saya butuh uang, Pak. Saya harus gimana? Mau saya bantu. Saya kasih kamu uang 10 juta agar bisa ganti uang temanmu itu. Gak perlu diganti. Jadi, Bapak ngasih saya uang secara cuma-cuma? Ya, jadi saya hanya ingin jadi pahlawan tanpa jasa. Jangan heran saya bantu kamu. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya punya satu permintaan ke Bapak. Apa itu Cerah? Bilang aja sama bapak. Saya ingin les bersama Bapak karena di kelas saya belajarnya tidak fokus akibat penundungan yang sedang saya alami. Maaf Cerah, nggak bisa. Ini khusus kelas 12. Ya, nanti kalau Bapak berpikiran, Bapak chat saya aja ya. Tolong bilang ke Cara buat gak pergi ke rumah Pak Kafka sekarang. Kenapa lo nggak bilang langsung ke orangnya? Gue gak berani, Cara dalam bahaya. Kafka bakal ngelakuin hal gila ke dia. Maksud lo? Pak Kafka bakal membunuh Cara hari ini, jadi tolong lo pergi ke rumah Pak Kafka sekarang. Gue tau dari mana? Gue takut ini hoax. Gue mantan Pak Kafka. Wow, bagus banget. Kegiatan nanti dulu, gue bakal ceritain semuanya nanti. Wah, benar 109 dari 110 soal. Bahkan kakak kelas kamu nggak ada yang pernah sehebat ini diri saya. Wah, berarti saya termasuk orang yang pintar ya, Pak? Saya punya hadiah buat kamu. Wah, apa tuh?
Cera. Wih. Ini kamu cepet ke kamar pintu belakang situ. Iya iya. Itu siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sis! Siapa? Cera! Cer, kamu kenapa? Bilang cerita sama gua. Cer, cerita. Cer, kamu kenapa? Gimana sih? Kenapa? Jelasin, kita cerita. Lu ngelakuin ini karena lo ngebela diri kan? Dari awal, gue emang udah mau bunuh kakak Kak. Maaf ya Kak, udah gangguin gue berbalas dendam. Setelah kejadian itu, Tiara sudah lama tidak masuk sekolah. Sedangkan Harum kembali aktif di organisasi BIS. Sejujurnya, di antara kami tidak ada yang tahu kabar Tiara seperti apa. Dari kejadian ini, gue belajar bahwa kita sebenarnya memberi risiko demi kebenaran. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap tugas dan keputusan sendiri. Gue juga belajar pentingnya kejujuran, terutama kepada diri sendiri dan tim. Ternyata benar apa kata Bang Kafka, membela kebenaran memang tidaklah selalu mudah, tetapi kejujuran akan selalu membawa kedamaian di hati. Untuk Cera, semoga lo baik-baik aja. Gue sama yang lain bakal selalu berdoa buat keselamatan lo, jaga diri lo baik-baik. Gue kangen banget sama Cera. Udah lama dia gak masuk. Sama gue juga, udah 1 bulan dia gak masuk. Kita kasih doa yang terbaik aja buat Cera.